Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu jamaah majelis taklim Komplek Mega Mulia rahimakumullah. Lebih dahulu kita bersyukur kepada Allah pada sore hari ini dapat hadir ke mushola ini untuk mengikuti pengajian majelis taklim yang tengah berlangsung. Mudah-mudahan selama kita mengikuti pengajian ini, selain kita menimba ilmu, keberadaan kita di mushola ini semoga tercatat sebagai amal i'tikaf. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu dalam posisi mambo, nanti ibu protokol katakan ustaz ya. Ambo mesti ceramah di siko, saya ambo lan sampai kali ini. Nama ambo Al-Adiyat. Murah mencari nama itu. Cari saja dalam Al-Quran di juz 32. Surah dan kasaratui. Nama surah itu Al-Adiyat. Nama ambo diambil dari nama surah itu. Surah Al-Adiyat, nama ambo Al-Adiyat tadi. Sampai tinggal di Lakomani, dakyat jembatan yang kini sedang dibelokan. Sudah baca tapi belum bisa dilalui, menunggu kain. Sehari-hari dinas di
SMP Negeri 28 Padang di Koronggadang atau di tempat durian. Bidang studi yang saya asuh yaitu PAI, Pendidikan Agama Islam. Ada nggak ibu belajar atau sekolah di SMP 28? Nah, kalau ada, insya Allah kenal jamu. Kamu mengajar kelas 8. Kegiatan sehari-hari selain mengajar di sekolah, juga mengajar mengaji di Masjid Al-Wusta Lakomangi di Daki Jembatan tadi di Tapi Batanghari itu. Saya sebagai kepala TPQ di situ sekaligus sebagai guru yang aktif mengajar setiap hari. Malam ini anak-anakku terima rapor dulu. Sudah sholat maghrib, terima rapor, sudah tuh libur awal tahun baru atau awal Januari akan mengaji untuk semester yang kedua. Kalau ibu ingin mencari ceramah aku di YouTube bisa juga. Akun YouTube aku Ustadz Al-Adiyat. Nah, ibu ketik saja di situ ceramah Ustadz Al-Adiyat. Akan basuh banyak ceramah yang akan upload ke YouTube. Ada sekitar 30 judul sudah saya upload di situ. Bisa ibu-ibu melihat di YouTube. Termasuk acara kita hari ini. Kalau tidak ada halangan nanti juga akan saya upload di YouTube. Mungkin besok atau paling lambat lusa ibu-ibu bisa melihat kembali di akun YouTube tersebut. Seperti biasa jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Halo, perkenalan Bu. Nah, mudah-mudahan tidak lupa-lupa ibu yang boleh. Panggilan aku sehari-hari Al-Adi itu Adi, jadi Ustaz Adi. Kalau anak-anak di sekolah panggil Pak Adi. Baiklah, kaji kita sore ini Bu, judulnya adalah menerapkan sifat sabar dalam kehidupan. Ada judulnya Bu? Apa itu sabar? Kata Buya Hamka, sabar itu artinya sanggup memikul beban berat, sanggup menghadapi kesulitan, tahan menghadapi berbagai rintangan dan hambatan. Kalau seperti itu kita maknai sabar, kira-kira sabar itu bareng atau ringan Bu? Menyebutnya murah 5 hurufnya S A B A R sabar, tapi mencubuannya, menerapkannya, mengaplikasikannya, mewujudkannya sangat berat. Kecuali kalau kita punya kemauan kuat untuk menjadi orang-orang yang bersabar, untuk melatih diri menjadi orang-orang yang bersabar, maka yang berat itu karena sering dilatih akan menjadi ringan. Maka sore ini kita kupas mengenai sabar ini, mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan. Pengertiannya tadi sudah. Lalu apa saja sabar itu? Kata ulama ada 4 macam. Konanakan kita ini. Ana sampai itu Pak Ustaz dan pertama as-sabru fil ibadah. Sabar dalam beribadah. Kira-kira Bu, paham kok perlu sabar dalam beribadah? Sebabnya kita misalkan saja sholat kok tidak sabar kita mengarajuannya bahas sholat kejadian. Tak buru-buru, tak kajak-kajak. Alun selesai cik bacaanlah, pindah ke bacaan berikutnya. Alun sempurna cik gerakanlah, pindah ke gerakan berikutnya. Sehingga sholatnya itu kancang, capek, bacaan tak tentu habis. Ini potret orang yang sholat tidak dengan kesabaran. Kalau ditekan ada ibu berita tahun lalu di bulan puasa ada diliput di wartawan di beberapa tempat di Indonesia ada orang mengarajuan tarawih
23 rakaat witir selesai dalam waktu 12 menit. Pernah nampak video itu di YouTube atau di media sosial? Bahwa menurut penilaian itu sholat dan itu dari sholat kamu itu. Sholat kamu. Di pesantren Apa bu? Kalau yang itu saya tahu dari pesantren loh, cuma di surau-surau kampung cerawahnya, di musola-musola kampung. Ya. Mudah-mudahan ada orang yang bisa mengeluarkan di situ sehingga sholat tak terlampau capek bantu itu. Tapi ada pula di tempat lain itu memang di pesantren kok. Kejadiannya di pesantren Darussalam, namun kalau mau tidak salah di Magetan. Magetan apa Jawa Timur atau Jawa Tengah? Jawa Timur. Nah, Magetan. Ada sebuah pondok pesantren di situ sholatnya tarawihnya luar biasa kesabaran imamnya. Ada yang semalam tuh 1 Al-Quran dikhatamkannya. Mulai ke sholat sudah sembahyang isya kira-kira jam 8 malam sampai jam 4:30 subuh. Sholat tarawih. Nah, tak kaji ibu namanya kan? itu keluar di TV. Ya. Bahkan di situ dibagi bagaimana Pak Ustaz? Ada kelompok-kelompok tarawih itu, ini yang semalam 1 Al-Quran, ini yang semalam 10 juz, ini yang semalam 5 juz, ini yang semalam 1 juz. Ada kelompok-kelompok sholat tarawihnya dipimpin di imam yang hafid Al-Quran. Banyak jamaah yang mengikuti bu. Ketika diwawancarai oleh wartawan, kok mampu Bapak mengikuti sholat selama itu? Jawabnya, saya ingin merasakan bagaimana Nabi dan para sahabat dahulu sholat. Sebab dalam riwayat Nabi dan para sahabat dalam sholatnya ada membaca surah Al-Baqarah, ada pula membaca surah Ali Imran. 2 rakaat sholat subuh membaca 2 surat yang sangat panjang. Nabi waktu itu dulu sholat kaki kau coba di orang di pesantren tadi itu mengamalkan sholat yang lama berdirinya karena ayat yang dibaca panjang. Lalu dia Ustaz, kalau sadon sepakat untuk membuat serupa itu apa salahnya? Ya. Namun dari segi sunnahnya juga, kalau imam itu menjadi imam memimpin sholat, itu ada sunnahnya meringankan makmum. Maksudnya meringankan makmum, jangan ayat yang dibaca itu panjang-panjang mana. Tapi dek saudara kita di pesantren tadi itu nyulah membuat kesepakatan dulu. Lah sama-sama maklum antara imam dan jamaah. Lah sama-sama sepakatnya untuk membuat samalam tu solatnya 1 Al-Quran dikhatamkan. Tarawihnya 20 rakaat. Oh disiko berapa bu? 8 rakaat tambah 3 diwitir sambaleh. Jauh tinggal dari segi jumlah awak dan kawan tadi. Beda jauh dari yang dulu. Ibu barang dulu. Dulu 23. 23. Ini masih ada yang sholat 23 banyak malahan. Kalau awak lain aku apa hilang? Cari sholat yang 23 untuk merasakan pahala, merasakan ibadah yang lama dan banyak rakaat itu. Ibu-ibu, jadi apa pentingnya kita mengerjakan ibadah dengan penuh kesabaran supaya ibadah itu sempurna. Nah, cuma diawakkan kesabaran dalam beribadah itu kadang-kadang kurang. Kurangnya udah pekse, memang agak panjang membaca ayat seketik nyutan duit. Ya emang, ada disuruh apa tu memang tidak tahu salah. Apa namanya itu perilaku makmum betul jamaah tu. Apa tu imam? Kalau lama kakak rumah ini. Kita sebagai makmum di belakang imam tu, tidak boleh itu tu. Walau bagaimanapun
Kita sebagai makmum wajib mengikuti imam. Kok agak lama imam membaca ayat, sabar nanti. Jangan beko di demo lah imam itu dari belakang. Walaupun demonya dah masalah kamu kok aku tunggu saya dulu. Lama dah imam kok tagak Allah kecil sebenarnya. Hanya potong saya dalam sekali nyuruh buat saya seorang dulu. Aku tidak sah salat berjamaah seperti itu. Jadi ibu, Ambo punya pengalaman cukup menarik Bu, mengenai sabar dalam beribadah. Itu kejadian nyata yang Ambo alami. Di sebuah musola di kecamatan Kuranji, Ambo diundang ceramah nuzul Quran bulan Ramadan. Biasanya kalau ceramah nuzul Quran kan sudah tarawih. Tarawih dulu baru ceramah. Lalu di musola tadi itu sholat tarawih untuk 20 rakaat. Tambah 3 di witir 23. Cuma yang biasa di situ tuh bacaan imam agak capek. Walaupun tidak secapek kawan kita dan 2 balik menit tadi, tapi dibandingkan kita dan sholat 8 sama leja witir, dia lebih capek pada itu. Contoh capeknya Pak Ustaz, membaca Al-Fatihah itu nyambungkan saja dengan cara wasol, menyambungkan ayat demi ayat. Tidak berhenti di setiap ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih mendingan dibandingkan yang 2 balik rakaat tadi. Yang 2 balik menit tadi. Masih mendingan. Cuma di Ambo tidak terbiasa capek serupa itu. Sebelum sholat Ambo keciarkan ke imam tu. Pak Imam kecian Ambo. Kok Ambo jadi imam di surau kok bacaan Ambo lambe Pak Le dan Ambo lambe memimpin sholat tarawih. Tidak apa Ustaz, cuba lah Ustaz. Kami turi Allah sesuai sopir lambe kok. Kecil imam tadi. Imam tetap sholat tu. Justru Ambo jadi imam kan, Ambo kecian serupa itu bacaan Ambo lambe Pak Le dan kecian. Nah, Ustaz tarilah. Kami cuba melurikan Allah sesuai sopir lambe kok. Dek kalau karya tiap waktu menyuruh Ambo jadi imam, maju Ambo kemungkok. Ambo pimpin sholat tarawih 20 rakaat. Cara pelaksanaannya kan sakio 2 rakaat salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Bantu itulah jadi kurang Bu. Lambengnya. Akibatnya malah ini Bu. Baru 2 rakaat Ambo selesai memimpin sholat. Ada pemuda yang tagak di belakang duanya. Pas salam pertama, lah 2 rakaat yang memimpin salam, sudah salam tu, dia maju agak melangkah muka bagi sini dengan kamu. Pak Ustaz, agak kancangan dan sakit. Ambo ngambuk saya. Ambo tadi itu sholat model 2 rakaat yang pertama 7, saya malah tu lalu sudah yang terawih. Nah biasa ada orang di surau tu sampai 45 menit dah selesai. Ada orang dia jadi imam malam tu 90 menit baru sudah. 1 jam setengah sholat tarawih. Sudah tarawih itu ceramah nuzul. Dalam ceramah Ambo sampaikan, bapak-bapak dan ibu-ibu kata Ambo, syukur alhamdulillah di musala aku tarawih itu lebih banyak daripada orang. Dia orang sabaleh di taruh di awal 23 taruh di awal. Cuma sayang 1000 kali sayang. Bacaan kita salam rukuk agak capek banyak. Tadi sangat Ambo lambekan kata Ambo untuk melatih bapak dan ibu agar lebih sabar dalam mengerjakan ibadah. Jadi ibu kok ingin awak merasakan nikmatnya ibadah, tidak hanya sholat, apapun ibadah, kerjakanlah dengan penuh kesabaran, ketenangan, keikhlasan, jangan terburu-buru. Nah ini sabar yang pertama, sabar dalam mengerjakan ibadah. Yang kedua Bu, apa sabar yang kedua Pak Ustaz? Yang kedua sabar dalam mengendalikan nafsu. Yang kedua Bu,
Sabar dalam mengendalikan nafsu. Ikut praktek latihannya bu, kita amalkan bulan puasa. Cuma kadang-kadang di awal ketika buku itu kan banyak yang hilang kendali nafsu. Akibatnya seluruh mentata di meja disangkung ke satu alam. Mulai dari kolak sampai ke cindur, mulai dari lapik sampai ke onde-onde, mulai dari goreng badak sampai ke panggang ayam. Tak ada yang tinggal si Allah ya. Akibatnya banyak parit kanyang matu mengantuk. Dah kalau pai tarawih ke musala. Aku painannya ke musala mencari dia mentata kalau dah tonggak nama dago. Bila perlu di bawah kita angin itu. Saat kancang-kancang Ustaz Nabi ceramah tarawih, saat kancang itu kalau dua. Karena parit telampokannya diisi dek makanan ketika bagus. Makanya guru-guru kita mengajar, kata beliau, salah satu tolak ukur termudah berhasil atau tidaknya puasa seseorang dalam mengendalikan nafsunya dengan penuh kesabaran, lihat di waktu berbuka. Kalau ketika berbuka tu ndak takana sholat dan harus dikerajuan di awal waktu, apa lagi? Nyo makan saja dijadinya, saya buat terlampaukannya tidak makan. Itu lupa namanya tidak sabar dalam mengendalikan nafsu. Dalam hal ini nafsu makan. Dan nafsu itu pada hakikatnya adalah rahmat dari Allah. Kalau kita bisa mengendalikannya akan membawa kepada kebaikan. Tapi apabila tak bisa mengendalikannya, nafsu akan membawa kepada kehancuran, kepada kebinasaan, kepada keburukan akhlak. Orang kalau nafsu menerima rezeki dari Allah, dia belajar dia udah ada suami, tapi tidak ada sifat qanaah menerimanya dengan nafsu. Dari dulu sampai kini dah sebanyak iko setari. Aturannya dibaca tu alhamdulillah dulu, alhamdulillah dah lain dapat dulu sebenarnya itu. Untuk besok bertambah. Ya. Dengan alhamdulillah bersyukur apa yang ada. Imam Al-Ghazali pernah bertanya kepada murid-muridnya, "Hai murid-muridku, menurut kalian apa yang paling besar dalam hidup ini?" Kira-kira kalau mau tanya ke ibu, tak ke itu, jawaban ibu kira-kira. Apa paling datang kira-kira? Macam-macam jawaban murid Imam Al-Ghazali. Ada namanya yang paling gadang tu gunung Ustaz. Ada namanya yang paling gadang tu alam semesta Ustaz. Ada Imam Al-Ghazali, betul, semua yang kamu sebutkan itu memang besar. Tapi ketahuilah oleh kalian, ada yang lebih besar dari semua itu, yang kalau manusia tak pandai mengendalikannya, maka akan membawa kehancuran dalam hidupnya. Yang paling besar itu adalah godaan hawa nafsu. Kita seluruhnya punya nafsu. Dalam Islam nafsu tidak dibunuh, nafsu tidak diikat sedemikian rupa, tidak, tetapi nafsu dikendalikan. Nafsu seksual dicarikan jalan dalam Islam untuk penyalurannya, namanya nikah. Nafsu makan, silahkan makan dan minum, tapi jangan berlebih. Nafsu amarah, boleh marah kalau seandainya yang dimarah itu memang yang salah, yang harus dirubah untuk menjadi benar. Memberangi yang salah baru. Ya. Tapi ingat, tetap juga tidak boleh berlebih-lebihan. Maka sahabat dalam mengendalikan nafsu ini latihannya adalah dengan berpuasa. Kalau secara wajibnya kita puasa sebulan dalam setahun Ramadan, kalau secara sunnahnya banyak macam-macam puasa sunnah yang bisa kita amalkan dalam kehidupan. Dan puasa tidak semata-mata menahan haus dan lapar,
tapi juga menahan diri dari segala yang membatalkan dan yang merusaknya. Ibu-ibu jamaah dimuliakan Allah. Buktinya godaan nafsu itu besar. Orang kalau memperturutkan nafsunya, dia akan mempunyai sifat rakus dan tamak. Sifat rakus dan tamak tidak mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dia selalu merasa kurang. Padahal dalam agama diajarkan apa yang ada disyukuri, yang belum ada diupayakan. Kalau tak bisa, cukup kita terima apa yang ada dengan alhamdulillah. Dan masih terkadang kaji dari almarhum Buya Musliman Sangat. Beliau orang Padang Panjang, tinggal di Padang Panjang. Kata beliau, bayi atau buruk, senang atau susah, jangan lupa kita tetap mengucapkan syukur ke Allah. Sakit atau banyak, tetaplah menyebut alhamdulillah sebagai tanda rasa syukur kepada Allah. Insya Allah di lain waktu berikutnya engkau akan diberi oleh Allah rezeki yang lebih banyak. Dapat misalnya padi banyak, alhamdulillah dapat padi banyak. Dunsanan bisa dia giat baret baru, zakat bisa puluh dikeluarkan. Dapat padi sakete deweret marapo mancing mangamuk, alhamdulillah dapat padi sakete ringan bapan pulang dari sawah. Jadi sakete di baru, ini ada untung. Kalau banyak baret bapan kita dari sawah. Tapi kalau sakete, aduh alhamdulillah. Dapat menantu gagah, alhamdulillah dapat menantu gagah. Pekerjaannya, ekonominya mampan puluh, alhamdulillah. Dapat agak kurang gagah, mungkin jalan agak tengkak sikit, alhamdulillah dapat menantu tengkak. Indah nak fikir pulangnya mambung di nampak awak. Jadi alhamdulillah kita banyak. Supaya jangan stres kita menghadapi hidup itu. Ambil sisi positifnya. Ya. Dan banyak contoh-contoh lain dalam kehidupan yang bisa kita cari sisi positifnya agar kita mensyukuri nikmat Allah. Untuk dalam rasa syukur kita, kau cari orang yang di bawah Allah, jangan cari orang yang di atas. Awak Allah bau to, alhamdulillah lakunya untuk. Sementara orang tu kamapai masih pakai roda dua. Kata nak punya roda dua, alhamdulillah, lain punya roda dua. Si anu tu kamapai jalan kaki sekali. Kata nak berjalan kaki, alhamdulillah, lain bisa jalan. Si anu tu tak bisa kamapai di kakinya lah lumpuh. Kata nak lumpuh, alhamdulillah masih hidup. Si anu tu lah mati sampai kini dia hidup. Jadi syukuri apa yang diberikan oleh Allah. Dulu ada anak muda mengarang lagu kecilnya, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa. Ayo sang kodok laguku sudah dapat demo aku merindu. Kalau lagu itu nggak ada dapat demo. Yakin apa tidak sadar? Ibu yang mana dimuliakan Allah. Yang ketiga, sabar yang ketiga yaitu sabar ketika ditimpa musibah. As-sabru fil musibah. Musibah atau ujian dari Allah kadang-kadang datangnya di luar dugaan. Maka di saat kondisi yang seperti ini, kita ucapkanlah kalimat orang-orang yang sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar di sini bertalian dengan tawakal. Tawakal artinya berserah diri. Nanti cari tidak dapat, nanti mau kasih tidak sampai, nanti tuju tidak kesampaian. Lain nanti, lain yang datang, lain yang diarok, lain yang basuh, lain yang basuh.
Berbeda antara kenyataan dan harapan. Itu perlu kesabaran, itu juga musibah. Dan banyak contoh-contoh musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ada yang kehilangan orang yang dicintai, suami kehilangan istri, ibu kehilangan anak, saudara kehilangan saudaranya. Bahkan ada yang kampungnya ditenggelamkan oleh Allah karena bencana. Macam-macam ujian-ujian dari Allah. Kalau kita ditimpa oleh ujian itu, tidak perlu atau jangan sampai kita menjadi stres. Tapi ingatlah ucapan orang-orang yang sabar tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami dan semua yang kami miliki adalah milik Allah dan akan kembali seluruhnya kepada Allah. Ini sangat penting ibu-ibu, karena banyak kita temukan dalam kehidupan ini orang yang ditimpa musibah secara mendadak, tak kuat menerima kenyataan itu, ada yang sampai menjadi stres. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ibu-ibu, ini yang ketiga. Yang keempat, sabar yang keempat, sabar dalam menjauhkan diri dari maksiat. As-sabru fil ma'asi, kata orang Arab. Sabar dalam menjauhkan diri dari maksiat. Contoh maksiat itu, misalnya diajak orang untuk memakai narkoba atau diperkenalkan dengan bisnisnya. Dia seorang pengedar narkoba, mungkin secara diam-diam dia janjikan kepada kita keuntungan yang banyak. Kok lina mulu satu dalam bisnis itu. Kalau kita tahu bahwa itu merupakan maksiat, lalu kita tolak. Tidak, saya tidak akan ikut bisnis ini. Saya tahu ini sangat terlarang. Jangankan dalam agama, dalam hukum negara saja sangat berat ini tanggungan hukum yang akan kita hadapi. Menolak ajakan pegawai buruh itu namanya sabar dalam menjauhkan diri dari maksiat. Ibu-ibu jamaah dimuliakan Allah. Ambo punya sebuah buku judulnya Kisah Orang-Orang yang Sabar. Ada kisah yang patut kita renungkan dari buku itu terkait dengan sabar dalam menjauhkan diri dari maksiat. Ada seorang pemuda dalam buku itu bernama Idris. Siapa namanya, Bu? Idris. Umurnya lebih kurang 23 tahun. Lalu punya istri lagi. Lalu si Idris Kobu terkenal sebagai pemuda soleh, tidak namuh memakan yang haram. Suatu hari itu si Idris Kobu khilaf. Khilafnya di saat ini menyeberangi sungai, angin limau manih masak cik. Kebetulan hari yang kerongkongan kalian kehausan. Kok kada minum air batang air karuh? Tidak mungkin itu diminum. Saya ambil lah limau manis dan ciek itu. Nyoba, nyomakan. Labi limau manis ciek dia tiba di balik batang air istighfar. Astaghfirullahaladzim. Limau manis dan makan. Jangan orang punya tidak rela limau manis dimakan itu saja. Sepanjang ibu ambo 23 tahun umur ini, ikolah baru dan makan sesuatu nanda cale halal haramnya. Tidak lama perasaan ambo dah kecil dalam hatinya, Bu. Nyoturik batang air itu, nyocari dari mana sumber lima manis dan makan deknya itu, Bu. Sekian panjang berjalan, menyelam sampai di hulu sungai, Baswojo kebun jeruk atau batang lima manis yang sangat banyak. Salah satu batang limau manis kebut tumbuh di tepi tabiang batang air. Buahnya nak tanggung labik itu dulu. Tiup sabanta jatuh dan masak-masaknya. Adik si Idris kau, oh tak salah nih kau dari siku sumpahnya. Sepanjang kau dan berjalan, ikut masuk batang limau manis dan sebanyak kau buahnya. Nyo masuk ke parang limau manis tadi itu, Bu. Nyo cari orang dan kunyo. Kebetulan ada pondok di situ, nyeketuk pintu pondok tu. Assalamualaikum. Keluar pak nak punya parak limau manis itu, Bu.
Nyo buka pintu pondoknya dia pak kos sekali. Waalaikumsalam. Apa anak muda? Kabar baik pak. Ambo manamu ya pak ingin minta maaf pak. Minta maaf apa? Kenapa nak punya batang lima mani tapi batang itu? Iyo, emang batu buahnya pak anjut di batang air. Langkah makan di ambo tadi pak mohon ambo kata. Relakan dan tamakan di ambo tu jadi milik ambo atau hak ambo pak. Kecil apa kok? Oh, tak mau rela-rela itu sudah juga baca. Oh, namanya. Kau tiba di ibu, bah kira-kira tu. Cie ni memandi apa yang banyak nak saya itu apa? Silakan. Anjing itu. Ada si Idris ko ada di pak kok yo bacaro mengata syarat pak supaya halal 5 mani dan makan di ambo tu. Yo semua menempuh syarat kok. Lain pak, insyaallah menempuh. Bare pak. Yo kok bare tu ke bayo le pak, ka pasua bo ambo turun ini. Ambo pak biarlah bare biarlah dengan 6 pokok halal masuk kepada ambo pak. Biarlah bare ini. Apa itu? Siapa mau tadi? Nama ambo Idris pak. Pada umur ini 23 tahun pak. Idris, syarat dan pertama wa antologi dan baladang disiko 2 tahun. Cie yang memilih apa makan 2 tahun minta tolongan baladang. Dan kali ibu dia bawa balik kanan kembali. Banyak cerita apa cie kenapa ini tanya 2 tahun pak minta tolong. Tapi si Idris ko bu akhirnya jadi pak. Ambo tolongi apa baladang disiko 2 tahun. Syarat berikutnya pak. Syarat berikutnya dan sambutan 2 tahun lagi. Antakku dapat kamu dulu. Jadi pak, tiap hari saja hari itu besoknya sampai sekali itu selama 2 tahun datang menyokal ladang itu kalau Idrisko menolongan apa tadi membersihkan ladangnya. Ringkas kali itu tadi umur 23 tambah 2 berapa? 25. Kecil si Idrisko pak. Lah 2 tahun nampak dan tolongi meladang risiko pak. Dan dulu umur 23 kini lah 25 pak. Apa alah halal 5 mani nanti makan dan 2 tahun yang lalu pak. Anu nih. Aduh dolai syarat yang terakhir. Yo le terakhir kok pak. Yo. Le dah sudah itu le pak. Tapi yang terakhir kok bare Idris. Apa ini pak? Amo dai ko Idris. Dan punya anak tadi surang. Anak tadi ko buruk sangat sampai kini tak dapat jodoh. Kakinya lumpuh, telingonya pakak, lidahnya bisu. Tak pandai sama gialah jodoh. Dek karena ambo bapaknya walau baka anak ambo ku harus ambo cari yang suami. Waang harus nikah 2 anak dan tu ko ingin halal 5 mani dan makan 2 tahun lalu. Undi pare mana sarade. Kecil pemuda kok bamanong si Idris ko nyoba doa. Rabbi radini bi qadaika. Ya Tuhanku, redakan hatiku dengan takdirmu. Allahumma ja'alni minas sabirin. Jadikan aku hamba-hambamu yang bersabar. Bismillah dibaca dalam hatinya bu. Jadi pak, ambo terima apa nasruku itu. Ambo bertawakal berserah diri kepada Allah. Biarlah pak ambo terima dan kadi apa dan seluruh itu nan pokok halal masuk ke tubuh Allah. Itu sabarnya bu. Akhirnya baru dinikahkanlah si Idris ko anak dari anak tadi itu. Ketika akan nikah, wajah dan panusiko ditutup dengan cadar bu. Nah nampak bersalamanlah si Idris ko bu. Jawab tadi itu ijab kabul. Hai Idris, iya pak, aku nikahkan anak kandungku dengan engkau. Dengan maharnya engkau beri sebuah jeruk tunai. Ada si Idris, aku terima menikahi putri bapak dengan maharnya. Aku beri sebuah jeruk tunai. Kalau lancar rumah. Ya, aku masih lancar karena baru 7 tahun yang lalu cukup.
Ayo ibu nama ibu diajar. Alhamdulillah. Nah, bersalaman. Ketika malam datang, tentu sang suami mencari istri itu di kamar pengantin. Namun orang elok masuk kamar, namun dia masuk kandang dulu. Nyoketu pintu, nyobato salam dengan penuh kelembutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab orang di dalam kubur dengan suara yang sangat merdu, sadar, mulanya buka. Itu nampak wajahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia takajik si iblis gua setengah mati. Nyututup pintu kamar adalah terbuka sekete itu. Nyopanyuan ke pintu. Ya, yo dari dunia bukan dalam media itu. Tu bakal aku luang kecil. Kecil ayah kan bantu nyobu, lidahnya bisu, telingonya patah, kakinya lumpuh. Ndak ada orang nyodo. Tapi nana do di kamar tu yang ndak tahu raja ya. Hidungnya mancung, bibirnya asam saule, bulu matanya sabit bayi yang putih, yang lansir, rambutnya panjang pagirai, bantu bidadari turun dari rambutnya. Kok dibanding-bandingkan kini gua lebih lancar pada cinta orang yang marah. Nggak mengamalkan itu. Yus sebenarnya. Ada apa kau atau mintuonya kok? Hai Idris. Dia adalah anakku yang aku nikahkan kepada engkau. Dia adalah istrimu. Maksud kakinya lumpuh adalah dia wanita pingitan. Ini indah manusia palalai. Indah itu pagi-pagi pulang patang doh. Dia wanita yang sangat betah di rumah. Tidak mau ikut serta dengan pergaulan yang maksud telinganya tuli, tidak mau mendengar yang buruk-buruk. Maksud lidahnya bisu, tidak mau membicarakan aib orang lain, tidak mau memakan yang haram. Ringkas kata, dia adalah wanita yang sangat baik sekali. Wajib hukumnya bagi saya sebagai bapaknya mencarikan laki-laki yang baik pula. Engkaulah laki-laki tersebut. Demi sebuah jeruk, engkau rela bersusah payah berladang kepadaku selama 2 tahun. Engkau layak menjadi menantuku, engkau sangat pantas menjadi suaminya. Rupanya bu, judul cerita tadi sengsara membawa nikmat. Baraki dahulu, barang-barang kita kapian. Basaki saki dahulu, baru saki datang kemudian. Berbahagialah si Idris dengan istrinya. Dari perkawinannya ini lahirlah ulama besar dalam bidang fikih namanya Imam Syafi'i. Jadi itu riwayat itu ayah dan ibu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu umur 5 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz, umur 13 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik yang berisi lebih dari 6.000 hadis. Bapak dan ibunya orang bersih, lahirlah anaknya juga sangat bersih. Bersih secara akliyah, bersih secara fitrah rohaniah, karena orang tuanya memelihara diri dari makanan yang haram. Mudah-mudahan kita sadonyo menjadi orang tua seperti orang tua Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nama lengkapnya Bu, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi Idris itu ayahnya. Muhammad nama aslinya. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi sabar itu memang panjang sekali ujiannya dan selalu berkelanjutan sepanjang hayat. Oleh karena itu, sabar tidak bisa ditempatkan sewaktu-waktu saja, melainkan sabar itu kita miliki menjadi bahagian dari karakter pribadi kita. Sehingga bagaimanapun sulitnya hidup, bisa kita nanti dengan kesabaran insya Allah. Jadi ambil sabar ya Bu ya. Yang pertama dalam beribadah, yang kedua dalam mengendalikan nafsu, yang ketiga saat ditimpa musibah, yang keempat dalam menjauhkan diri dari maksiat. Mudah-mudahan kita dan hadir sore ini bisa mengamalkan pengajian kok, termasuk bagi diri yang sendiri
yang menyampaikan. Mudah-mudahan dari waktu dan kesempatan kita basuh balik kok dirantang namun dipanjang elok dikuntan atau sikit sekadar kapal gunung. Kalau ada semua di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau mulai panjang mudah-mudahan kita basuh kembali. Kalau ada jarum nan patah dan disimpan dalam peti, kok ada kata-kata nan salah dan dilaporkan ke polisi. Assalamualaikum